Shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih dan kemurahannya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur hari ini dengan datang ke hadiratnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan firman-Nya yang akan menyelamatkan kita. Kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian, katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku,
rumah-mu ini Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-mu yang sudah masuk dalam ruangan ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang di dalam perjalanan. Tuhan permudah supaya kami bersama-sama untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Pertolongan kami dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memelihara kesetiaan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Turunlah atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Tuhan kita luar biasa. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan satu pujian, katakan hatiku percaya. dalam segala perkara.
sentuh hatiku. Mari kita siapkan hati kita. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri dari hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita akan menjadi saya ulang semangat bagi berdiri. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air mengalir yang tiada pernah sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
membuat satu keputusan yang baik. Begitu banyak kegiatan di luar sana kami tinggalkan karena kami mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan ada mujizat buat kami. Untuk lawat seluruh umat-Mu Bapa yang datang dengan berbagai pergumulan akan pulang dengan sukacita. Karena roh Tuhan melawat kami. Untuk itu jadikan kami sebagai seorang murid yang dengar-dengaran firman Tuhan. Jadikan kami sebagai seorang hamba yang dengan taat dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dan kami mohon segala kuasa roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, menaungi hidup kami dan memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami pulang dengan sorak-sorai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, kita mengucap syukur pada siang hari ini kita dalam persekutuan yang indah di tempat ini, di mana kita telah membuat satu keputusan yang baik. Begitu banyak kegiatan di luar sana kita tinggalkan karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kita percaya ketika firman Tuhan diberitakan ada mujizat buat kita. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kita dipanggil Tuhan pada waktu kita belum mengenalnya dengan berbagai cara, di mana firman Tuhan disampaikan kepada seluruh dunia, dan kita ini adalah hasil daripada pembenaran firman Tuhan ini. Kita dipanggil sesuai dengan waktu yang tepat. Ada yang dipanggil pada waktu dia kecil, ada yang dipanggil karena dilahirkan dari keluarga Kristen, ada yang dipanggil karena ada masalah dan mujizat, ada yang dipanggil karena sakit, ada yang dipanggil karena pernikahan, dan ada dipanggil karena situasi dan kondisi. Ya, saya hari ini mau menyampaikan, kita semua dipanggil dengan cara yang berbeda. Salah satunya istri saya yang ada di tempat ini dipanggil karena menikah dengan saya. Tadinya tidak dikenal Tuhan, tapi karena ada saya dan menjadi berkat buat dia, akhirnya dia ada pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mungkin ada yang belum kenal, saya mau menyampaikan nama saya adalah Pendeta Bintang Sembiring. Saya adalah Gembala Jemaat di GKI Villa Mahkota Pesona, tepatnya di daerah Cibubur sana. Jadi hari ini, bulan ini adalah bulan pertukaran hamba-hamba Tuhan atau pertukaran khotbah. Saya datang ke sini dan tadi Pak Melkier ada di Mahanaim dan di tempat saya juga ada yang lain. Jadi semua ada dalam pertukaran mimbar, tujuannya untuk penyegaran. Ya, saya percaya melalui firman Tuhan hari ini kita akan didekati. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Demikian juga dikatakan, pohon yang berbuah akan dibersihkan, yang tidak berbuah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian juga tinggallah di dalam aku, dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Maka apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, maka semua akan kuberikan sesuai dengan iman-Mu. Tadi ada bapak kesaksian di sini tadi, dikatakan merasa tidak mungkin, tapi firman Tuhan katakan apa yang tidak mungkin bagi dunia mungkin bagi Tuhan. Ini yang terjadi. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berserah berseru kepada Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Kita angkat tangan, maka Tuhan akan tumpang tangan sehingga kita memperoleh kemenangan. Mari untuk itu kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara merenungkan dalam hati. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pokok anggur yang benar. "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita fokus ke ayat yang kelima. Kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini menjelaskan, Alkitab menulis bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Demikian juga kita dikenal melalui perbuatan-perbuatan kita, di mana hidup kita menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita yang awalnya tidak mengenal Tuhan, dan setelah ada penginjil atau pengkhotbah, mungkin kita dari sekolah minggu atau dari pelayan-pelayan yang lain, sehingga kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu hidup kita mulai diproses oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan Tuhan memanggil kita dari kegelapan dan dibawa kepada terang dengan maksud tujuan supaya kita berbuah banyak, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Maka hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu menghasilkan buah. Bagaimana cara menghasilkan buah? Yang pertama, kita harus berakal di dalam Yesus Kristus, di mana dikatakan percaya kepada Yesus Kristus adalah sumber hidup orang percaya. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hati kita, pikiran kita, kemampuan kita arahkan kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan seperti ranting yang melekat pada pohon anggur. Ketika ranting itu lepas dari pohon anggur, dia akan mengering dan dia akan tidak berbuah dan dia akan mati dan akan dicampakkan ke dalam api. Demikian juga ini adalah analogi yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, ia akan berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka di sini dikatakan, setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di dalam ayat yang kedua, setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan, yang tidak berbuah akan dipotong. Tujuannya supaya yang berbuah akan semakin banyak dan tidak berbuah akan dibuang. Inilah kehidupan orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, kita meninggalkan kesenangan kita meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya dalam perjalanan hidup saya mengalami banyak perubahan, di mana saya dilahirkan di tengah keluarga Kristen. Orang tua saya adalah salah satu pendiri gereja di kampung kami. Tetapi dalam perjalanan hidup saya merantau ke Jakarta. Tadinya saya dibilang saya orang Kristen. Di kampung kami dikenal orang-orang yang setia di dalam Tuhan, karena orang tua saya memang salah satu tokoh di sana. Bahkan tanah kami diberikan untuk gereja, untuk masjid pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi ketika saya merantau di Jakarta? Saya bertemu dengan istri saya yang saat sekarang ini. Kami berbeda keyakinan, tapi karena cinta itu buta, akhirnya saya tinggalkan orang tua saya, sehingga saya tidak mendapat warisan. Mengapa itu terjadi? Berarti saya sebagai orang Kristen dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, tetapi sesungguhnya saya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau memang betul saya sudah menerima sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang terjadi, tapi pasti katakan kalau Tuhan yes, cinta no, kira-kira seperti itu. Tapi dunia ini menghimpit. Iblis itu pintar menawarkan sesuatu untuk kita menjauh dari Tuhan.
Saya datang ke Jakarta satu kampus dengan ibu, satu kelas, duduknya di depan saya. Selalu saya pandang, saya lihat indah dan pesona pada waktu itu. Kalau sekarang sudah beda ya. Akhirnya mulai iblis menggoda bisikan saya segala macam. Akhirnya saya melupakan Tuhan. Ketika saya melupakan Tuhan, masalah terjadi. Karena orang tua saya adalah pemimpin gereja di kampung, dengan kabar berita bahwa saya menikah di KUA, mulai gempar satu kecamatan. Tapi sebelum orang tanya dipanggil, orang tua saya mengundurkan diri jadi pengurus gereja dengan alasan mata saya dan segala macam. Tapi sesungguhnya karena saya menyesal, tapi sudah lewat. Di mana saya tahu ketika orang tua saya meninggal pada waktu itu, kepala desa memberikan kata sambutan. Dia kata, Amang ini, orang tua ini dulu bercerita kepada saya mengundurkan diri jadi majelis gereja bukan karena mata saya tidak melihat lagi, tapi karena anak saya yang saya besarkan bikin malu keluarga saya. Mayat masih di situ. Kepala desa memberikan sambutan. Saya tunduk kepala karena saya tahu cerita itu arahannya ke saya. Tapi saya berjanji, saya akan kembali. Saya berjanji, saya akan merubah hidup saya. Akhirnya saya berdoa pulang dari kampung. Saya berusaha dan sampai hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan proses yang panjang. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka di sini dikatakan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 8, di ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti yang ditanam di tepi batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu tanda-tanda orang yang berakar. Tetapi kita kadang-kadang akarnya setengah. Maka di sini saya mau sampaikan, dikatakan kita harus belajar untuk berakar dalam Yesus Kristus. Orang yang berakar dalam Yesus Kristus dikatakan selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus lapar akan kebenaran firman Tuhan? Karena 2 Timotius 3:16 itu firman Tuhan itu bermanfaat, baik untuk mengajar, baik untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Maka bacalah firman Tuhan ini. Karena dia menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi dunia ini menghimpit kita melalui HP kita, melalui headset kita, melalui YouTube dan segala macam. Akhir pikiran kita menjadi kacau balau. Jadi mari kita belajar. Selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Matius dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena murah hatinya dan mereka akan memperoleh kemurahan. Tanda-tanda orang yang memperoleh kemurahan itu doanya dijawab. Apalagi seperti Bapak tadi, Pak siapa Pak? Pak Radiman. Di ulang tahun lagi, visanya dia sisir. Orang sobok-sobok juga belum tentu dapat. Banyak yang saya doakan Pak, visanya sampai hari ini belum keluar. Kenapa? Inilah perbedaan antara orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang yang berakar di dalam Tuhan. Apalagi kalau Bapak nanti pergi ke sana, punya niat lagi, punya nasar lagi, aku akan menjadi berkat bagi gereja, aku akan menjadi berkat bagi keluargaku, akan menjadi berkat bagi saudaraku. Maka pekerjaan apapun yang Bapak kerjakan akan mendapatkan hasil yang berlebih. Tetapi inilah saya sebut dengan iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu yang disebut dengan mujizat. Mujizat. Jadi mari kita belajar berakar di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berakar di dalam Yesus Kristus, kita akan mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bangun dari tempat tidur, yang kita dulu kita berdoa dulu, baru kita cari firman dulu, kita baca Alkitab dulu. Tetapi dunia itu menawarkan HP dan segala macam. Akhirnya yang kita nomor satukan adalah HP kita. Saya pernah ibadah dalam satu gereja besar. Langsung di LCD di situ, begitu firman Tuhan dibilang HP harap dibunuh. Ya, ditulis di HP dan kayak kekurangan kata-kata bahasa gitu. Tetapi itu disebut kalimat hiperbola, supaya kita tersentak langsung. Begitu ditulis HP ini langsung megang semua orang begini.
Tapi kalau dibilang HP di silent, tenang orang. HP dinonaktifkan, tenang orang. Tapi dibilang dibunuh, tersinggung. Mengapa? Karena khotbah ini hanya 30 menit. Mari kita fokus. Seperti yang saya ajarkan ini. Yang pertama berakar. Ingat, apa itu berakar? Itu seperti pohon. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku yang berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu seperti AC ini. Ini ada strumnya. Kalau dimatikan strum itu, AC-nya akan mampet. Lampu ini ada strum. Kalau dimatikan ada. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Maka carilah Tuhan setiap hari. Saya di rumah dengan istri setiap jam kami doa. Kami katakan kepada jemaat, Bapak Ibu yang punya pergumulan, jika ada masalah persoalan datang ke rumah jam 6. Setelah itu habis doa, Ibu siapkan Indomie. Kami makan Indomie di rumah. Saya bilang yang rakus boleh 2. Tapi apakah dia rakus benar atau enggak saya enggak tahu, tapi malu. Dia hanya 1. Nah, kalau dibagi 2 atau 3 kan nanti ya gembala bisa nggak makan jadi, karena gembala hidupnya pas-pasan. Ya, apalagi saya sebagai orang-orang gereja KPI Injil, saya tahu semua di Jabodetabek ini karena saya ketua Jabodetabek ini. Saya tahu penghasilan gembala, saya tahu jumlah gembala, saya tahu jumlah jemaat yang hadir karena setiap bulan ada review saya. Tetapi apa yang menarik dari situ? Pokoknya yang pertama itu bagaimana supaya kita menghasilkan buah. Yang pertama itu kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita berakar dalam Yesus Kristus? Yang kedua, kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Di mana dikatakan semangat melayani dan rela berkorban dalam 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Janganlah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena apa? Tuhan itu nggak mau dipiutangin. Sekecil apapun yang kita buat di dalam pelayanan, Tuhan ingat itu akan dibalas berlipat kali ganda. Tetapi di sini dikatakan melakukan tugas dan tanggung jawab. Di mana kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu mulai dari institusi terkecil. Apa institusi terkecil? Itu rumah tangga kita. Jadi kalau kita sebagai ibu, jadilah ibu yang bijaksana. Kalau kita sebagai ayah, jadilah sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Kalau kita sebagai anak, menurutlah kepada nasihat orang tua dan takut akan Tuhan. Maka institusi terkecil itu kalau kita sudah saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, maka berkat itu akan tercurah. Saya ketika menikah dengan istri saya, kami tinggal dalam rumah kontrakan. Ketika kita kontrakan sudah dibersihin, kita udah mulai cat, dia bilang, Pak, tahun depan nggak diperpanjang. Cari lagi ke sana kemari, yang bagus lebih mahal. Cari lagi ke sana, sudah dapat lagi, pindah lagi, beberapa kali kami pindah. Tetapi ketika kami tetap beriman dan kami terus berdoa. Apalagi istri saya setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doanya lebih mantap dari saya. Karena apa? Karena saya bangun jam 5, istri saya bangun jam 4, sudah terbiasa dari dulu. Karena begitu di sana bunyi, dia sudah bangun. Tahu bunyinya? Bangunlah, bangunlah, ada kan? Istri saya sudah bangun, karena sudah terbiasa dari kecil. Kalau saya anak Medan, biasa bangun di matahari terbit. Jadi makanya di sini dikatakan semangat melayani dengan sungguh-sungguh, artinya kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab mulai dari yang terkecil dari rumah itu tadi. Kalau dari rumah itu kita sudah mulai belajar tertib, belajar disiplin, maka keluarnya juga akan melebar. Tetapi kalau di rumah anak-anak kurang ajar, di luar pasti kurang ajar. Makanya orang-orang tua itu harus belajar untuk mengasihi anak-anak. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau diajarin ngeyel katanya. Gak mau dengar nasihat orang tua, lebih senang nasihat orang lain. Tapi kalau udah sakit baru mama, papa. Itulah anak-anak sekarang. Melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik itu kita mulai dari studi kerja. Saya di rumah dengan ibu ini kami selalu, apalagi seperti saya kan punya anak dua-duanya sudah menikah, sudah pindah rumah, tinggal kami berdua. Kami seperti orang berpacaran. Makanya jemaat kami cemburu. Cemburunya begini.
Bapak kalau pelayanan di tempat lain jangan bawa istri, biar ibu tinggal di gereja sama kami. Saya bilang enggak, karena mohon maaf Bapak Ibu BPJ, janji saya dengan istri saya pada waktu saya menikah. Karena waktu saya pacaran dengan ibu, bapaknya polisi. Tidak senang, karena yang ditangkap itu selalu orang Batak. Ada si Rait lah, ada si Anturi lah, ada si Humbing lah, semua. Ada Sembiring. Saya Sembiring. Anaknya deketin dia. Urusannya sama pistol kan. Akhirnya waktu saya datang apel ke rumah ibu ini, dia katakan, keluar! Saya tembak kamu, katanya gitu kan. Oh, istri menjerit kan, belum masih pacar. Akhirnya istri katakan dia bangkit, dia kalau saya udah mau dideketin kan, datang dipeluk saya, bang, bawalah aku pergi kemanapun kau pergi. Gitu. Wah, akhirnya saya berusaha, berarti boleh juga ini anak ini, gitu. Nah, cari waktu hari saya bawa pergi. Maka sampai hari ini kemanapun saya pergi saya bawa. Sekali-kali dia nggak saya bawa waktu saya ke Israel, karena nggak ada uang. Tapi akhirnya kemana saya bawa? Saya bawa ke Sibiabia. Tahu Sibiabia? Nah itu ada di Sumatera, ada patung Tuhan Yesus di sana. Ada yang nggak bisa ke Israel, saya bawa ke Sibiabia. Saya katakan sama istri, maafkan aku sayang, aku nggak bisa membawa kamu ke Israel, tapi kubawalah engkau ke Danau Toba ini, inilah patung Tuhan Yesus yang sama dengan di sana. Janji sama istri, tepati walaupun nggak sepenuhnya. Bapak-bapak ini suka bohong kan? Nanti saya bawa makanan tulangnya gitu. Sampai di rumah ditanya, iya tadi macet, tadi ini klasik. Ada pisang molen dia beli kan gitu, kalau nggak bisa ada kuitiong. Bilang aja kuitiong tadi ngantri ya, ada pisang molen gitu. Udah selesai, pisang molen di Indomaret kan ada. Jangan orang nunggu di rumah, istri nunggu, suami udah seharian pergi, pulang udah baju kotor, udah bau lagi, ngomel lagi kan. Jadi mari kita belajar. Bagaimana menyikapi itu tadi di mana semangat itu, karena semangat kekristenan itu adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan. Dan dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia melakukan kebenaran. Maka kalau kasih itu kita tanam dalam diri kita, di dalam rumah kita, pasti aman. Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya ada gambar Tuhan Yesus di situ, saya taruh di ruang tamu. Jadi saya bayangkan itu Tuhan Yesus hidup. Jadi kalau kami ribut di rumah saya malu sama itu. Jangan dipikir pendeta juga gak pernah ribut, kami juga sering ribut. Cuma gak larut. Saya lihat gambar Tuhan Yesus begitu. Akhirnya saya mulai sedikit menenangkan diri. Saya bayangkan dia hidup. Tapi kadang-kadang istrinya juga sering kurang ajar gitu, bentang-bentang kita mengalah gitu kan. Disosor lagi terus kan gitu. Ini ibu pendeta begini nih. Dulu orang Jawa tapi sekarang udah kayak Batak ini. Kebanyakan makan firman dia. Kalau kebanyakan dia begitu, yang bagus pas-pasan gitu. Nah, pas mau makan ada ikan mas, ada daging gitu ya. Itu pas-pasan. Jadi di sini dikatakan bahwa 1 Korintus tadi dikatakan bahwa kasih Kristus itu adalah dasar hidup orang percaya. Kalau kita sudah percaya dikatakan tetap setia walaupun ada tantangan dan percaya Tuhan menolong. Inilah kelebihan kita jadi anak-anak Tuhan. Semua punya masalah tapi kita percaya bahwa ada solusi, ada jalan keluar. Karena dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 10 ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ingat aja itu gitu. Jadi kalau kita punya masalah, langsung ambil waktu. Mulailah bersaat teduh. Ini aku Tuhan. Aku bergumul dengan suamiku. Aku bergumul dengan pekerjaanku. Aku bergumul dengan ekonomiku. Aku bergumul dengan calonku. Kira-kira seperti itu. Tapi serius. Terus bagaimana? Apakah 1-2 kali continue? Kalau 1 minggu belum dijawab berarti berdoa untuk 1 bulan. 1 bulan belum dijawab berdoa untuk 1 tahun. Yakin dan percayalah ketika kita berseru terus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan
solusi, tapi kita sering kadang-kadang nggak puas karena yang kita minta 10 dijawab 3, kita nggak puas, akhirnya kita kadang-kadang menyalahkan satu dengan yang lain. Kita bisa ke gereja hari ini aja karena Tuhan. Coba kalau kita sakit, ada jemaat kami kemarin minggu lalu saya perjamuan kudus di rumahnya karena udah berapa bulan nggak bisa lagi datang ke gereja. Berarti kita bersyukur kita masih ada di sini. Dan kita pulang dari sini mungkin kita juga mampir ke tempat-tempat yang lain. Berarti kita menikmati hidup. Ada teman-teman kita, ada saudara kita, ada jemaat kami seperti itu tadi. Selamat siang, gitu. Ini udah tanda-tanda ya. Akhirnya kami bawa perjamuan kudus. Saya katakan, ibu percaya kepada Yesus? Percaya. Percaya, mujizat dari dulu sampai hari tak banyak. Tapi mujizatnya 2. Bisa sembuh, bisa juga sembuh. Sembuhnya 2, sembuh di dunia dan sembuh di surga. Tetapi kita sering kalau perjamuan kudus saya panggil anak-anaknya, saya katakan, siap? Kalau boleh Pak Pendeta sembuhlah. Orang sakit selalu minta sembuh, karena sembuh dunia dan sembuh surga itu beda-beda tipis, tergantung iman. Makanya saya selalu kalau berdoa untuk orang sakit, saya katakan begini, Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini. Baru saya bilang berikan kesembuhan. Pertama saya minta kekuatan, karena kekuatan itu sekarang. Kesembuhan itu bisa besok. Sekarang kan dia udah teriak-teriak sakit kan gitu. Tetapi kesembuhan itu besok. Makanya dia katakan berikan kekuatan. Kesembuhan itu sedang berjalan. Maka saya sampaikan kepada orang-orang pada sakit itu, saya katakan kesembuhan itu mulai dari iman yang sakit. Terus kedua, iman keluarga. Terus ketiga, iman mendoa. Keempat itu obat-obatan dan dokter. Dokter itu keempat. Saya pernah ada orang sakit di rumah kami, di daerah rumah. Pak pendeta tolong antar ke rumah sakit. Saya datang. Begitu saya sampai di rumahnya, baru di pintu gerbang, langsung angkat, ayo naikin ke mobil. Saya belum turun. Saya bilang kita berdoa dulu, nanti saja di mobil. Ini yang saya bilang terlalu tergesa-gesa. Kita harusnya berdoa dulu supaya Tuhan kasih hikmat. Kita ke rumah sakit mana, ke dokter mana, supaya perjalanan juga lancar. Ini akhirnya kami berdoa dalam mobil. Ini namanya terlalu tergesa-gesa. Apakah salah? Tidak. Tetapi lebih baik. Kan Yakobus katakan, jika engkau sakit, panggillah pendeta, panggillah penatua, supaya mendoakan, supaya mengurapi engkau dengan minyak. Jadi jangan doakanlah di tempat tidur. Kan dia sakit, mau dibawa ke rumah sakit, supaya Tuhan tuntun. Ya, jadi melayani dengan sungguh. Jangan takut. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, harus melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Yang ketiga ini dikatakan, bersyukurlah tanda orang dewasa rohani. Jadi kalau kita sering bersyukur, sebentar-sebentar kita bilang puji Tuhan, haleluya, itu tanda orang dewasa rohani. Imannya sudah naik setingkat. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ini terjadi di dalam gereja. Banyak orang yang sudah kelihatan senior, tetapi imannya masih junior. Tetapi di sini dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Jadi tidak bahagia lagi hidup dalam dosa. Jadi intinya begini. Kalau dulu sebelum saya menjadi pendeta, kalau ada teman saya telepon saya, yuk kita ke sana yuk. Kemana? Ya pokoknya adalah saya ikut. Kalau sekarang kalau ditanya, yuk kita ke sana, kemana? Harus tegas.
Kalau dibawa ke diskotik saya nggak bahagia lagi. Kalau dulu ditelepon dibawa ke diskotik, baru di pintunya langsung kepala saya goyang. Gini langsung. Kalau sekarang nggak bahagia lagi, karena apa? Di diskotik lampunya juga remang-remang. Nggak terbiasa lagi saya. Kalau dulu itu yang saya cari, yang remang-remang itu saya lihat memang indah. Kenapa diremang-remangin? Karena di sana banyak wanita, supaya kelihatannya cantik semua, kira-kira seperti itu. Kalau terang kan kelihatan. Tapi sekarang saya nggak bahagia. Kalau ada orang teman saya, wah, sekarang saya kadang-kadang ujian datang, tapi saya enggak. Jadi bersyukur. Bersyukur adalah tanda dewasa rohani yang pertama. Yang kedua, bersyukur adalah tanda siap menerima jawaban doa. Ini yang ingin saya tegaskan. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan. Ini mencukupkan diri. Kemarin anak-anak muda saya tegur di gereja. Saya tegur begini. Ketika kita selesai ibadah, kan biasa foto-foto. Ya, terus datang si yang satu teriak, HP si aja, karena HP-nya bagus. Padahal saya lihat beberapa waktu lalu juga sudah dia beli HP juga. Tapi ketika ada model keluar, ada yang keluar, dia selalu pengen memiliki. Ini yang saya bilang tadi, nggak mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sudah ada, tapi nggak puas dengan yang ada. Padahal kalau kita nikmatin, dikatakan Rasul Paulus, aku belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Makanya saya senang, saya punya istri ini senang. Dia orangnya bukan pelit, tapi iri. Ya. Jadi kalau kami makan di rumah, dia katakan begini, Pak, jangan makannya, ikannya jangan banyak-banyak, katanya. Nanti kolesterol tinggi, katanya. Ikan dibilang kolesterol tinggi, daging kalau kolesterol tinggi, supaya dia takut cepat habis. Tapi saya senang gitu. Iya ya, gitu. Supaya ibu ini iri. Karena kalau kami jadi pendeta di pendeta Kemah Injil ini, khususnya Jabodetabek ini, kalau nggak irit-irit bisa kurus. Karena saya tahu gaji pendeta di Jabodetabek itu saya tahu seluar kepala saya. Jadi kalau nggak irit-irit tadi ya begitu. Maka istri saya iritnya, kami pernah sekali ditertawakan sama saudara kami. Ada saudara datang dari Medan. Dia sebab orang Medan itu sombong-sombong. Kan? Keluarga saya, kalau keluarga ibu enggak ya. Udah datang dari Medan, udah bawa list. Hari Kamis ke Monas, hari ini ke Ancol. Udah ada list. Baru makan pagi kita sudah ditunjukin list. Oh iya, dia boleh aja punya list. Yang punya rumah kan saya. Akhirnya kami berdoa, Tuhan bagaimana menghadapi orang Medan ini. Orang Medan itu di rumah bangunnya siang, rumah kami kecil kan. Jadi tidurnya kan di jalanan gitu kan. Istri itu udah biasa bangun pagi. Kalau keluarga istri saya, mereka bangun pagi-pagi sudah mandi, sudah apa. Kalau keluarga saya masih mencas di situ semua. Ya. Jadi memang itu kejadian. Akhirnya kami runding sama istri, ini dibawa kemana? Ke Ancol. Tiket masuk sekian. Nanti kalau begini ini sekian. Biayanya sekian. Istri saya punya ide. Bagaimana gitu kalau kita bawa ke Taman Mini? Kami bawa ke Taman Mini kan, putar ke Taman Mini kan. Ada rumput di situ hijau. Kami berhenti di sini. Saya bawa tikar kan. Duduklah kami di situ. Terus di situ ada jual es kelapa. Saya bilang, Bang, minta kelapanya berapa? 7. Tapi yang tua ya. Dilihatin saya, karena yang beli es kelapa di sini selalu bilang yang muda. Yang muda Bang ya. Saya masih nawar di sini dari yang muda, cuman saya yang beli yang tua. Cari yang tua Bang ya. Maksudnya kelapa muda tapi yang tua gitu maksudnya. Tujuannya apa? Supaya nyongkelnya susah. Jadi supaya lama di situ. Jadi duduklah di situ, saya cerita, dicongkel, congkel gitu. Akhirnya kan sudah siang lewat. Saya bilang kalau hari ini kita ke Ancol, ini macet, nggak ketemu kita di sana. Sayang.
Bagaimana? Ya sudahlah, akhirnya kita ngobrol di situ. Akhirnya saya bilang kita foto-foto aja di situ. Akhirnya saya habisin waktu di situ dari tikar tadi kita jalan ke sana. Kita nggak beli tiket, cuma jalan-jalan aja, mengirim. Nah, tapi saudara saya pintar. Oh iya, hari ini boleh Taman Mini, tapi besok harus ke Ancol, katanya kan gitu kan. Bagaimana cara ini supaya? Karena saya menghindari Ancolnya itu. Kalau udah ke Ancol itu nggak cukup, kantong kita pasti ini. Bagaimana cara ini orang supaya ini? Oh begini. Kemarin itu kan ada saudara kita si A baru pindah rumah. Mumpung keluarga di sini, saya antar ke sana. Saya telepon yang punya rumah. Dari kemarin abang ini nanyain kamu terus. Saya nggak bisa nganter. Oh pokoknya dia paksa antar saya. Jadi kamu siapin makan nih, biar kami makan di rumah. Pergilah kami ke sana kan. Saya lambat-lambatin agak. Kan makan siang jam 1, saya bikin jam 2 supaya ke Ancolnya kesorean gitu. Akhirnya kami makan ke sana. Besoknya dia udah pulang, nggak sempat. Itulah kalau kita irit. Jangan bukan pelit. Kan saya ajak dia keluar kan. Saya ajak dia ke Taman Mini. Saya ajak ke rumah. Akhirnya saya tunjuk. Ancol itu sebenarnya di sana, Monas itu di sana. Tapi ini waktunya nggak cukup. Ya udah, ya besok kan kami udah pulang. Tiket sore, nggak sempat lah kita jalan-jalan. Nanti telat lagi tiketnya angus, gue bilang kan. Padahal sebenarnya kalau sempat-sempatin bisa aja gitu. Tapi kan pakai begini kan. Itu istri saya ngajarin. Nanti kalau ibu-ibu mau irit, tanya istri saya karena sudah belajar dari orang Medan tadi. Karena orang Medan itu tamu-tamu gitu dibilang kan. Begitu istri saya masak. Di sini kayak ada panggang karo. Taunya kok ada panggang karo tapi mahal. Tapi istri pintar dibikin lah oseng tempe. Ya, kalau istri saya itu memang dari dulu spesialis bikin oseng tempe karena kami lama susah. Karena waktu kami susah itu kami sering makan oseng tempe dan kerupuk. Sampai sekarang. Makanya kalau bikin oseng tempe udah jago, apalagi tambahnya ati, rempela, oh udah mantap. Kalau dulu cuma pakai minyak aja sama pedas, sama gula merah. Kami waktu menikah sering berantem gara-gara makanan. Ibu ini kalau masak selalu pakai gula merah. Saya tahu, tempe aja kasih gula merah. Saya kan orang Medan, apa-apa pakai cabai kan? Bila perlu cabai rawit. Akhirnya kita selalu tegang. Akhirnya solusi lah pakai kerupuk tengah-tengah. Tapi ya itu masa lalu. Ya, hati melimpah dengan ucapan syukur. Karena di sini dikatakan orang yang mengucap syukur itu dikatakan segala perkara dapat kutamu dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Itu gak gampang. Tapi dikatakan bersyukur adalah pilihan, tanda siap menerima keadaan dan kenyataan. Itu makanya saya bilang bersyukur itu kalau kita siap menerima kenyataan dan keadaan. Kalau kita bersyukur, kita mau marah, pilihan. Kita mau pelit, pilihan. Kita mau melakukan sesuatu, pilih. Semuanya di pilihan. Makanya jangan sampai salah memilih. Kalau kita salah memilih, akan menyesal. Maka di sini dikatakan yang pertama tadi, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Yang pertama tadi, bersyukur adalah tanda dewasa rohani. Yang kedua, bersyukur adalah tanda siap menerima jawaban doa. Yang ketiga, bersyukur adalah pilihan, tanda siap menerima keadaan dan kenyataan. Jadi kalau hari ini hidup kita sepertinya, sudahlah, nikmatin aja. Kami waktu persekutuan hukumnya di Villa Mahkota, di sana kami, karena waktu itu perumahan kami banjir. Ada orang bilang, saya mau jual rumah ini, saya mau pindah di kota wisata. Saya mau jual rumah ini, saya mau pindah di Harapan Indah. Rumahnya aja di Villa Mahkota tipenya 36. Di Harapan Indah mau cari real estate, DP-nya aja kurang. Itu namanya halu. Makanya nikmatin aja, mau banjir kayak mau enggak kayak orang kita di sini ya nikmatin aja. Kalau ada uang tingkat, jadi kalau ada banjir naikin barang ke atas. Mau pindah ke Harapan Indah mimpi. Orang di sini brosurnya aja tuh 1,5 M. Di sana cuma 150.000 sadarkan rumah. Bumi dan langit kan. Tapi nanti saya akan pindah ke kota wisata ke Harapan Indah. Saya sama ibu senyum-senyum aja. Ya kalau tadi di depan rumahnya ya seperti tadi saya bilang penghasilannya kita tahu, ini penghasilan juga kita pas-pasan juga. Kenapa saya tahu penghasilannya pas-pasan? Karena kita kan sering okumene. Okumene itu kan pindah-pindah rumah. Nah, dari situ kelihatan waktu kita makan di rumahnya itu apa yang dimakan di situ.
Kalau orang yang berlimpah ruah beda. Tapi ya kalau kami memang standar. Kalau kami ada hukum ini pun di rumah pokoknya singkong tumbuk sampai teri medan. Itu aja terus. Sampai-sampai orang bosan dia bilang, katakan, oh nanti kalau ke rumah Pak Sembiring ada lagi teri medan dan singkong tumbuk katanya. Ya sudah. Orang hukum ini kan kena setahun sekali. Nanti kalau lagi singkong tumpuk lagi sudah bosan. Masa bosan sekali setahun makan, itu sombong gitu orang. Kan kenanya kan setahun sekali di rumah kami hukum ini. Singkong tumpuk memang sama ikan teri, tapi dia bilang bosan. Masa setahun sekali makan bosan? Kalau tiap hari makan atau tiap minggu makan bosan, itu nggak apa-apa. Kalau setahun sekali itu salah makan obat itu. Gitu. Nah, jadi mari kita belajar. Hati melimpah dengan ucapan syukur. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini kita katakan bagaimana supaya kita hidup berbuah. Yang pertama, kita harus berakar dalam Yesus Kristus, yaitu mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita utamakan ya. Yang kedua dikatakan melayani dengan sungguh-sungguh, artinya tidak menyerah dalam pergumulan dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, hati melimpah dengan ucapan syukur, memandang persoalan dari sisi positif dan tidak bersungguh-sungguh. Saya sering menghadapi itu, memandang persoalan dengan tidak bersungguh-sungguh positif. Jadi saya kalau ketemu dengan orang, ya karena kami kan sering arisan. Arisan kami, arisan Medan dengan arisan Jawa itu sangat besar, sangat beda. Kalau arisan Jawa ini, tempat istri saya begitu kita datang, silakan masuk gitu, agak-agak sopan gitu. Kalau arisan keluarga kami, ya bukan nggak sopan, tapi sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa. Tapi disitulah saya belajar. Jadi bagaimana kita memandang persoalan dari sisi positif, kita ingat aja kebaikan orang. Jadi kalau kita kesal dengan orang, jangan ingat kesalahannya, ingat kebaikannya. Karena pada umumnya manusia mengingat kebaikan diri sendiri, melupakan kebaikan orang. Mengingat kesalahan orang, melupakan kesalahan diri sendiri. Ini yang terjadi dalam kehidupan. Tapi marilah kita belajar supaya kita berakar di dalam Yesus, melayani dengan sungguh dan hati melimpah dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memimpin menyertai kami dalam ibadah pada siang hari ini. Kami belajar dengan satu tema, yaitu kami harus melayani, di mana kami diajarkan untuk menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Karena Alkitab menulis bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Demikian juga kami rindu supaya kami dikenal melalui perbuatan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami dipanggil untuk melayani. Kami rela berkorban dalam setiap kegiatan pelayanan kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang layak yang kami nikmati di sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami bersyukur, kami rindu memberi dari sebagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Memang ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu memberi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, biar kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami, untuk semua jemaat-Mu, biar kiranya Tuhan kami yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu.
bahkan memberkati di tempat lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan Tuhan mau sertai hamba, ayat 1, 2, dan 4. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lalu saya undang Bapak untuk bangkit berbicara. Kami memuji kebesaran-Mu.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami berbuah di dalam Tuhan dan dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami dalam seiman. Terima kasih atas firman yang Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, sehingga kami diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini juga kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, di mana kami percaya apa yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan, dan kami juga sebagai tanda ucapan syukur kami kembalikan untuk pelayanan pekerjaan untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk gerejamu GKI Marturia sampai hari ini terus ada karena pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa secara untuk Bapak Melkior Hadi. Tuhan berkati hamba ini dalam setiap kegiatan pelayanan. Demikian juga Tuhan berkati ibu dan anak-anak. Tuhan berkati rumah tangga mereka Bapak. Percukupkan dalam setiap kebutuhan. Demikian juga pergumulan persoalan Tuhan, buka pintu-pintu yang tertutup. Terima kasih Tuhan. Hubungan antara gembala dengan BPJ, pemuda, remaja, anak sekolah minggu dan jemaat, biar kami saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Setiap rumah tangga jemaat Tuhan tolong. Secara khusus untuk kaum bapak-bapak Tuhan berkati, menjadi imam di tengah-tengah keluarga, menjadi ibu-ibu yang ada, menjadi ibu yang bijaksana, dan juga anak-anak dalam sekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan tolong berikan mereka kepintaran, kekuatan, dan juga semangat belajar. Secara khusus untuk pemuda remaja di tempat ini Bapak Tuhan tolong jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Biarlah takut akan Tuhan dan mengasihi orang tua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk program-program yang ada di GKI Marturia ini. Tuhan tolong agar semua program baik yang sudah terlaksana, yang belum, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui gereja-Mu ini banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk lingkungan sekitar ini. Tuhan tolong supaya keberadaan gereja ini membawa shalom dan sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, para Menteri TNI Polri, anggota DPR MPR, sampai ke partai-partai politik dan ormas-ormas, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati supaya melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja KPI Indonesia, mulai dari pusat wilayah, daerah sampai gereja-gereja lokal. Tuhan berkati supaya semua gereja ini bersabar dan melayani dan membawa jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan dan menyampaikan kabar baik, supaya kabar baik terus disampaikan sehingga banyak orang mendengar dan membuat keputusan untuk bertobat. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan STT yang ada. Tuhan tolong, di mana STT ini banyak orang-orang yang telah dibina di sana. Bapa Tuhan berkati supaya setelah mereka selesai, mereka kembali di dalam ladang pelayanan dan menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk daerah-daerah konflik. Tuhan tolong Bapa supaya berdamai. Secara khusus kami berdoa juga untuk Israel Palestina. Tuhan tolong supaya peperangan boleh berhenti dan penderitaan boleh berakhir dan perdamaian dapat tercapai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hadir hari ini. Tuhan berkati semua. Mereka telah mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Mereka dalam kegiatan, mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan tolong berkat juga Tuhan hadir atas hidup mereka. Dan minggu berikutnya mereka juga ada bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin, menyertai ibadah dari awal hingga selesai. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dan pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Amin. Bapa terima kasih.